Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sukoco SPDMM, guru fisika dari SMA Negeri 5 Kota Tegal. Baik, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang vektor. Masih di kelas 10 semester ganjil. Pada seluruh peserta didik kelas 10 dimanapun kalian berada, mohon untuk ditonton, disimak dengan baik sampai selesai. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah besaran vektor dan besaran skalar. Kita tahu bahwa besaran dibagi menjadi dua berdasarkan arahnya, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah suatu besaran yang memiliki arah dan besar atau nilai. Sebagai contoh adalah kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan masih banyak lagi. Untuk mengetahui atau untuk menggambarkan sebuah vektor, di sini digambarkan dalam bentuk sebuah garis dengan salah satu ujungnya diberi tanda panah. Karena vektor tadi mempunyai nilai dan arah, maka arah vektor tersebut ditunjukkan dengan tanda panah. Sedangkan besar atau nilainya itu ditentukan dengan panjang garis. Contoh ini. Misalkan panjang garisnya adalah 5 satuan. Maka nilai daripada vektor tersebut adalah 5 satuan dan arahnya di sini tanda panahnya ke kanan. Misalkan gaya, maka nilai daripada gaya tersebut adalah 5 Newton. Misalkan percepatan, berarti nilainya 5 meter per sekon kuadrat. Itu adalah besaran vektor. Kemudian besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki besar saja atau hanya memiliki nilai saja. Berarti dalam hal ini besaran skalar itu tidak mempunyai arah. Jadi arahnya itu tidak menentukan. Contoh di sini massa. Misalkan massa 5 kg itu tidak mempunyai arah, hanya mempunyai nilai yaitu 5 kg. Volume, massa jenis, kemudian suhu, waktu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pengertian besaran vektor dan besaran skalar. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah di sini tentang penjumlahan vektor. Ada beberapa cara untuk menjumlahkan vektor. Dari 2 vektor menjadi 1 vektor, dari 3 vektor menjadi 1 vektor, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah penjumlahan vektor dengan jajaran genjang atau secara jajaran genjang. Artinya dari vektor yang ada kita buat menjadi sebuah bentuk jajaran genjang. Misalkan ada vektor A, arahnya ke sini. Vektor B, ini. Kalau ini min A itu berarti vektor yang berlawanan arah dengan A, berarti arahnya ke sini. Nah, kalau min B berarti arahnya ke kiri, tanda panahnya ke kiri. Nah, baik dari 2 vektor A dan B kita akan jumlahkan secara jajaran genjang. Nah, A ditambah B itu seperti apa? Ya, nah, ini vektor A kita gambar sesuai dengan arahnya. B juga kita gambar sesuai dengan arahnya. Panjang dan arahnya harus sama. Nah, ini 2 buah vektor. Nah, pangkalnya di sini berimbit. Dari vektor A dan vektor B pangkalnya berimbit. Ini ujung A, ini ujung B. Kemudian kita buat jajaran genjang. Nah, dari ujung A kita buat garis-garis putus-putus. Ini yang arahnya dan besarnya sama dengan vektor B. Dari ujung B juga kita buat
garis putus-putus sama dengan panjang vektor A dan arahnya. Nah, sehingga dari pertemuan ini, garis putus-putus dari perpanjangan ini, dan sampai ujung vektor A dan vektor B yang berimpit, kita tarik garis. Nah, garis ini merupakan penjumlahan vektor A dan B. Vektor A ditambah dengan vektor B. Ini bentuk jajaran genjang. Nah, ini kan bentuk jajaran genjang nih. Nah, misalkan kita buat min A ditambah dengan B. Berarti min A itu tadi ke bawah. Berarti ini min A. Kemudian ditambah dengan B. Nah, B arahnya seperti ini. Kedua pangkalnya berimpit. Nah, baru kita buat bentuk jajaran genjang. Ini. Sama seperti tadi, dari ujung min A kita buat garis putus-putus sama dengan panjang dan arahnya dengan B. Dari ujung B kita buat garis putus-putus, panjang dan arahnya sama dengan A. Nah, penjumlahan vektor min A ditambah dengan B itu hasilnya ini, gambarnya ini. A min B. Bentuk jajarannya genjang mana? Ini. Nah, ini kan bentuk jajaran genjang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penjumlahan vektor secara poligon. Poligon itu berarti segi banyak. Berarti vektornya lebih dari 2. Misalkan di sini ada 3. Vektor A, vektor B, kemudian di sini ada vektor C. Kita akan jumlahkan secara poligon. A ditambah B ditambah C. Nah, gambarnya seperti apa? Ya, perhatikan. Nah, ini gambar vektor A dulu seperti tadi. Arah dan panjangnya harus sama. Kemudian kita buat vektor B dari ujung A. Kita tarik vektor B yang panjang dan arahnya sama dengan vektor B ini. Kemudian vektor C kita gambar dari ujung B, kita gambar vektor C yang panjang dan arahnya sama. Berarti ini. Nah, sehingga A ditambah B ditambah C itu adalah dari pangkal vektor A sampai ke ujung C. Yang terakhir, dari pangkal yang pertama sampai ujung yang terakhir. Ini A ditambah B ditambah C. Ini secara poligon. Misalkan di sini A ditambah min B ditambah C, berarti nanti min B-nya itu ke kiri. Nah, A di sini panjang dan arahnya sama. Ini sama kan? Kemudian dari ujung A kita buat min B, berarti dari sini ke kiri. Dari ujung A ke kiri. Nah, ini min B kemudian plus C. C ke bawah, dari ujung min B ke bawah. Nah, hasilnya dari pangkal A sampai ke ujung C. Nah, ini adalah A ditambah min B ditambah C. Nah, sekarang coba kamu menggambar sendiri. Nah, min A ditambah B min C, dicoba sendiri. Nah, itu secara poligon. Kemudian yang ketiga adalah secara segitiga. Secara segitiga. Ada vektor pertama, vektor kedua, ada 2 buah vektor. Artinya kita buat bentuk segitiga dari 2 buah vektor ini. Caranya gimana? Nah, misalnya ada sumbu XY. Ini vektor yang pertama. Kita gambar. Dari vektor pertama ini kita sambung dengan vektor kedua. Dari ujung vektor pertama kita gambar vektor kedua. Nah, sehingga hasilnya dari pangkal vektor pertama ke ujung kedua. Ini bentuk segitiga, kan? Segitiga ini adalah penjumlahan secara
segi 3. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penjumlahan secara atau dengan kosinus, berarti dengan rumus. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ini berarti sudah mulai menghitung. Misalkan ada vektor V1 dan V2, berarti V itu kecepatan. Kecepatan pertama, kecepatan kedua. Kalau dibuat dengan jajaran genjang bentuknya seperti ini. Vektor pertama, vektor kedua, ini hasilnya resultan. Resultan itu jumlah vektor pertama dan vektor kedua. Di mana vektor pertama dan vektor kedua membentuk sudut theta. Nah, sudutnya theta. Maka persamaannya atau rumusnya adalah R sama dengan akar V1 kuadrat ditambah dengan V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 kali V2 cos theta. Nah, ini sudah mulai menghitung, perlu diperhatikan. Jadi dua buah vektor, sekali lagi secara kosinus, V1 dan V2 membentuk sudut alfa. Maka penjumlahan vektor secara kosinus adalah dihitung dengan rumus R sama dengan akar, pakai akar. V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 V1 V2 cos theta. Theta adalah sudut apit antara dua buah vektor. Nah, contoh ini, contoh perhitungan. Misalkan dua buah gaya F1 dan F2 masing-masing besarnya 5 Newton dan 3 Newton saling mengapit sudut 60 derajat. Contoh soal, perhatikan. Berarti F1 dan F2 5 dan 3 sudut apitnya 60. Nah, tentukan besarnya resultan kedua gaya tersebut. Jadi ditanya R. Caranya mengerjakan. Berarti yang pertama diketahui dulu, diurut. Diketahui F1 5 Newton, F2 di sini 3 Newton dan sudut tetanya 60. Nah, setelah diketahui apa? Ditanya apa? R itu adalah resultan. Resultan itu adalah jumlah kedua gaya ini F1 dan F2. Baru jawab. Nah, setelah jawab harus ada rumusnya. Rumusnya seperti tadi. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos. Kalau tadi kan V kecepatan. Sementara di sini gaya F, maka V-nya diganti F. Ya, jadi vektornya apa? Vektor gaya ya gaya, kalau vektor kecepatan ya kecepatan. Kemudian dimasukkan R sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 3 cos 60. Ini harusnya titik ya, 2 kali 5 akar 5 kuadrat 25. 5 kuadrat 25 ditambah 3 kuadrat 9 ditambah 2 kali 5 kali 3, berarti di sini 30. 2 kali 5 10 kali 3 30. Cos 60 adalah setengah. Nah, nanti dilihat tabel cos 60 itu berapa ya. Di situ tertulis setengah. Maka R sama dengan akar 25 tambah 9 tambah 15. Nah, 30 kali setengah kan 15. Berarti jumlahnya akar 49. Hasilnya adalah 7. Nah, ini adalah contoh soal perhitungan secara rumus ya, atau persamaan. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, cos ini kamu harus hafal. Cos 30, cos 45, atau cos 60, atau cos 90. Nah, ini harus hafal. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, antara 2 kali 5 kali 3 cos 60 ini harus dikalikan dulu. Harus dikalikan dulu. Ya. Baru dijumlah dengan 9 dan 25. Ini contoh soal. Demikian tadi pembahasan tentang penjumlahan vektor.
Untuk lebih jelasnya dan kalian untuk bisa lebih memahami, silahkan ada contoh soal untuk latihan, tolong dikerjakan. Yang pertama adalah ada 3 buah vektor A, B, dan C dengan arah sembarang, bebas, terserah kalian. Nah, gambarkan jumlah vektor dari A. Yang pertama, min A, min B secara jajaran genjang. Kemudian yang B, min A, min B, plus C, nah ini secara poligon, ada 3 vektor. Dan yang C adalah min A ditambah B, nah ini secara segitiga. Kemudian yang kedua, nah ini perhitungan, 2 buah vektor gaya masing-masing besarnya 10 Newton dan 15 Newton membentuk sudut 60 derajat. Tentukan resultan kedua gaya tersebut. Jadi ada F1, F2, dan sudut theta. Ditanya resultan atau jumlah kedua gaya. Silahkan dicoba. Mudah-mudahan kalian semua lebih memahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.